Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul kembali untuk mengikuti briefing pagi rutin ya. Jadi kali ini kita berada di lapangan sport, yaitu lapangan voli ya. Lain kali kita ke sana ke lapangan tenis juga boleh gitu ya, biar ganti suasana. Jadi sebelum mulai kegiatan kita berdoa dulu. Kita doakan teman-teman kita yang masih sakit atau sedang mengalami musibah segera sembuh dan pulih kembali ya. Terutama khususnya Pak Ari bagian security yang hari ini operasi untuk memasang ini ya, pinnya kan dulu kepleset Pak. Mudah-mudahan operasinya berjalan lancar ya. Kemudian untuk teman-teman keluarganya yang sedang sakit, orang tua, anak-anak atau saudaranya, kita doakan juga Gusti Allah memberi kemudahan dan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk membahas poin-poin pagi ini kita biar lebih santai, kita menuju ke area sana ya, sekitar mes itu ya. Nah, nanti karena ini sudah mulai panas mataharinya, sama aja kita. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Jadi kita sekarang ini duduk di area ini mes ya. Mes di sana itu ada guest house, 2 buah, kemudian di sana ada mes koordinator satu lagi dipakai untuk gudang ya. Gudang sebenarnya mes itu sebenarnya sebagai mes, tapi karena kosong ya udah dipakai gudang. Jadi alhamdulillah pagi ini, mohon maaf maskernya tak buka. Pagi ini kita akan membahas seperti biasa. Yang pertama yaitu K3. Kita selalu diingatkan itu yang pertama kali pada saat bekerja ya. Kita diingatkan untuk selalu memakai APD, alat pelengkap, alat pelindung diri ya Pak Eko, gitu ya. Kemudian protokol kesehatan itu juga jangan lupa ya. Sekarang ini katanya di Jakarta dan mulai meningkat lagi COVID, jadi masker tetap dipakai, bahkan sekarang di dalam ruangan juga dianjurkan memakai masker, terutama di kerumunan. APD udah tahu, udah sering kita bicarakan, jadi terima kasih untuk yang telah memakai helm, sepatu kerja, yang lainnya yang belum terpenuhi nanti pelan-pelan mungkin akan diadakan gitu ya. Jadi saya mulai dengan program kerja minggu ini. Tadi kemarin kita sudah bahas, hari ini kita lanjutkan lagi pekerjaan kita seperti biasa, bidang OP ya, OP operasi dan pemeliharaan, mengoperasikan sarana dan memelihara, merawat dan juga memantau. Itulah pekerjaan kita itu ya. Untuk bagian pemeliharaan minggu ini melanjutkan ke sana ya Pak Eko, Pak Kamil dan kawan-kawan, melanjutkan ke daerah outlet sampai ke atas, karena itu nanti rencana ada pembuatan bangunan pembangkit untuk PLTMH. Jadi nanti kemungkinan ke depan akan sering ditengok sama tamu-tamu. Jadi mohon itu dibersihkan, terutama akses jalannya. Selain juga membersihkan bersama bagian operasi, nanti kontrol gate ya, rantai-rantai tangga itu juga disemprot, dicuci gitu Pak Iskandar ya, dibantu. Kemudian bagian pemantauan seperti biasa, selain mendata instrumen pasti dibantu dengan bagian lain juga. Nanti jangan lupa, jangan nunggu akhir bulan itu untuk pemantauan visual dan sebagainya, dimulai aja ya, dimulai saja. Saya lebih suka kalau dicicil gitu loh pekerjaannya, dicicil, jangan diperuk nonang akhir bulan. Bagian operasi seperti biasa, perbaikan sarana sebisanya, semampunya, dan memonitor pekerjaan perbaikan sarana yang seperti pengecatan gedung itu sudah mulai, sekarang lagi menunggu bahan catnya ya, sama warnanya katanya. Begitu kita tetap dipantau. Kemudian elektrikal, lampu-lampu itu
yang banyak yang miring Pak Pak Yono, Pak Ahmad, dicek lagi keliling sana, diperkuat ya bautnya segala macam, dikasih apa itu penghalang monyet supaya nggak merusak lampu, pakai isolasi dan sebagainya lah. Kemudian dilaporkan kayaknya itu terpal di sana itu udah pada sobek lah terpal itu. Kemudian terpal bot yang di parkiran dermaga kemarin Pak Iskandar lapor dirusaki monyet gitu, orang terpalnya kurang kandel gitu Pak. Nah, dilaporkan ke bagian administrasi, nanti kita RKB kan lagi. Nah, seperti itu ya. Untuk parkir bot masih di dermaga yang mana Pak? Kita kan perahunya ada dua butnya, yang satu di Sukomamur, yang satu di sini kita. Oh gitu ya. Ya nanti sering dipantau untuk bagian security ya. Kalau dipantau, kalau memang ditaruh di dermaga sini, berarti nanti gangguan terhadap monyet selain juga para pemancing itu juga besar gitu Pak. Kalau di dermaga sana mungkin kan dibantu dari Pokmas ya gitu toh. Nah, gitu. Kemudian bagian administrasi seperti biasanya menyiapkan RKP, juga membantu input data instrumen. Dicatat setiap bagian tuh kemarin dilapori apa sapunya, sapu lidi itu habis, rusak, tinggal satu sak meneh ombone sapune mek siji. Lah itu sini. Ya cepat minta nanti Pak Eko sering-sering bantu juga untuk halo ya toh, ke pihak yang berwenang yang mengadakan itu. Kadang udah dipesan nggak diadakan ya itu kadang-kadang ya apa. Kemudian itu sementara ya program kerjanya itu yang rutin. Kemudian seperti biasa nanti minggu lalu kita udah kedatangan dari tamu-tamu ya, baik dari dalam negeri, luar negeri ya toh. Unhas, Polines, terus apa itu yang lain juga. Nah, nanti dari Undip rencana minggu ini ya kalau jadi tinggal menunggu surat dari apa itu Ormawa ya, Himawaka, himpunan mahasiswa apa itu. Pokoknya Undip itu kan ada berapa himpunan gitu. Kesini mau studi banding, monggo kita seperti biasa. Dan yang lain ini yang perlu kita saya sharingkan. Nanti ada namanya itu rembukan mengenai sinergi kelembagaan ya Pak. Mungkin bapak-bapak ada yang belum begitu mengenai apa sih kelembagaan sinergi itu Pak. Jadi coba saya jelaskan. Jadi saya awali dari sini dulu. Kemarin tuh Bapak Kepala Balai ya minta dibuatkan itu resume studi mengenai monyet ekor panjang, karena banyak laporan monyet itu sekarang perkembangannya sudah sangat tinggi gitu dah. Sangat tinggi ya Pak. Nah, jadi alhamdulillah kemarin sudah saya kirim termasuk sejarahnya, penanganannya sejak. Jadi dibagi 3 itu mengenai monyet ekor panjang itu penanganannya sebelum masa konstruksi dam ini. Itu jumlahnya itu sudah didata waktu itu 201 ekor Pak sebelum konstruksi. Jadi sebelum 2010. Kemudian pada masa konstruksi itu BPUS Pemaliguna bekerja sama dengan UGM ya waktu itu ada kontraknya mengenai penelitian monyet dan monitornya, karena itu masuk dari bagian kontrak untuk pekerjaan non fisik ya. Itu penelitian monyet itu. Selama masa konstruksi ini sudah didata, itu juga ternyata populasinya juga menjadi 2013-14 itu hampir 250 seperti itu ya. Kemudian termasuk pakan-pakannya, penggantinya kan lahannya berkurang Pak setelah ada konstruksi itu. Nah itu dicarikan makanan pengganti. Itu waktu itu kontraktor JO yang memberi pakan dan sebagainya. Kemudian setelah PAO itu 2014 ya Desember itu kontraknya dengan ya UGM dan sebagainya ya, otomatis selesai juga. Kemudian dilanjutkan sama Dinas Pariwisata dan Budaya, dalam hal ini UPTD Kreo, untuk memberi pakan pengganti seperti itu ya kerjasamanya. Dan setelah masa konstruksi itu juga ada studi-studi dilanjutkan BKSDA, kemudian di LHK itu ternyata kelompok-kelompok itu sudah bertambah lagi Pak. Kemarin yang hasil terakhir 2019 itu 8 kelompok ya, berapa tempat. Yang sekarang saya udah data kemarin menurut pengamatan sekarang mungkin hampir 10 gitu kelompoknya ada di sana di Bukit Samping gitu, di bambu-bambu sini, di tower, bahkan di hulu sungai. Nah itu 8 sampai 10 kelompok itu diperkirakan jumlahnya udah mendekati hampir antara 400-500 ekor gitu ya, dan itu terus berkembang. Dan itu perlu penanganan bersama ya Pak, penanganan bersama, bagaimana nanti solusinya itu harus dirembuk bersama seperti dulu.
2017-2018 itu kita pernah mengadakan rembukan bareng itu semua instansi ya, mulai Pemkot, Pemprov, dinas-dinas yang terkait, universitas, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, Forkominpa itu dari kecamatan, kelurahan, Polres, Polsek semua ikut di situ, para ahli semua diundang. Waktu itu kita bicarakan bukan hanya masalah monyet, akhirnya diperluas menjadi masalah-masalah lain ya, masalah apa pencemaran waduk, sedimentasi, keamanan dan sebagainya itu dibicarakan di situ poin-poinnya, kemudian kapan pelaksanaannya, siapa yang melakukan, tanggung jawab siapa, kendalanya apa, semua dibicarakan bersama. Sudah bagus Pak, sudah berjalan dan tempatnya waktu itu bergantian 3 bulan sekali, gitu ya. Jadi lembaga-lembaga atau instansi yang ikut rembukan itu namanya sinergi kelembagaan gitu Pak ya. Itu udah bagus dan alhamdulillah dan sekaligus juga apa sayangnya gitu ya, 2019 masuk masa pandemi gitu, pandemi Covid, akhirnya pertemuan itu pertemuan itu tatap muka itu jadinya jadi agak terhambat atau bahkan nggak ada gitu ya sampai saat ini. Nah itu yang mau kita kita sharingkan lagi supaya ini kan COVID-nya sudah mulai menurun ya, walaupun ada perkembangan lagi, tapi pertemuan itu penting Pak, koordinasi antar kelembagaan untuk membicarakan semua aspek di waduk ini ya. Waduk ini kan memang jadi tempat ya, selain destinasi wisata juga risiko keamanan juga tinggi Pak, jadi itu perlu dirembuk bareng Pak ya. Manfaatnya juga besar ya toh, contohnya seperti air bersih untuk Semarang Barat kan dari sini sumber airnya salah satunya. Nah itu air bersih itu bisa dikonsumsi, diminum dan segala macam kalau airnya memenuhi standar air bersih kan gitu toh. Berarti masalah kualitas air sama pencemaran itu penting sekali. Itu dari mana asalnya. Jadi kalau kita punya masalah itu udah pernah kita bahas ya, itu harus tahu akar masalahnya dari mana, cara menanganinya gimana, dan harus didiskusikan bersama untuk solusinya gitu. Nggak boleh masing-masing mengambil tindakan sendiri. Dan itu contohnya itu ya, pencemaran air itu asalnya juga dari kadang-kadang di luar Sapu Ijo Pak. Di hulu sana sampai Ungaran banyak pabrik, gitu, banyak pabrik. Mungkin limbahnya tidak terawasi, masalah AMDAL, masalah IPAL-nya bagaimana. Nah itu kan harus dibicarakan bersama ya. Kemudian belum lagi limbah rumah tangga, belum lagi masalah eceng gondok gitu. Eceng gondok itu jangan dikira ini bersih Pak, tapi di hulu sana udah numpuk. Nah itu dari mana asalnya kan gitu, caranya gimana. Nah itu harus dibicarakan bersama. Kemudian masalah sedimentasi yang sekarang jadi isu yang paling besar ya untuk kelangsungan keamanan bendungan, itu kan asalnya harus tahu dari mana gitu, dari hulu sana itu bagaimana cek damnya, kemudian saluran-saluran air yang masuk ke waduk ini dari tiap kelurahan itu kalau nggak ada bangunan untuk Pak kontrolnya, nggak ada saringannya ya material kalau musim hujan masuk aja ke waduk semua Pak. Nah itu yang menambah sedimentasi kan seperti itu. Nah itu caranya gimana? Itu dibicarakan bersama gitu ya. Pembuatan bak kontrol yang resik siapa? Makanya melibatkan masyarakat, peran serta masyarakat untuk resik-resik dan sebagainya gitu ya. Belum lagi manfaat yang lain, pariwisata, kemudian solar cell, kemudian banyak lagi manfaatnya ya, terutama untuk pariwisata ya. Di kiri kanan kita ini sudah mulai pertumbuhan desa wisata ya. Kemarin dari Jamasari itu Pak Mas Jamasari bikin kuliner itu, kemudian Jatimulyo, alhamdulillah kemarin dihadiri dari Pemkot gitu ya. Mereka memberi nama yang unik gitu ya, unik misalnya apa kemarin tuh bir plotok, sego apa gitu tuh makanan-makanannya. Kemudian nama lokasinya ada Pereng Bukit Cinta, saya lupa namanya. Jatimulyo belum dikasih nama gitu ya. Kemudian di sana ada Sukomakmur, wisata perahu, Taman Bunga Selusia gitu toh. Di Banjarsari sana ada namanya, kemarin itu namanya apa ya? Banyu dan macam-macam. Pokoknya masing-masing sesuai dengan idenya itu membuat supaya tempatnya menarik gitu ya untuk dikunjungi. Sambil kami tidak lupa mengingatkan terus namanya Sapu Ijo itu tetap harus berlaku aturan mengenai OP ya, operasi dan pemeliharaan. Ya, tugas kita mengawasi, memonitor, dan teman-teman juga sama membantu melaporkan kalau ada yang melanggar aturan begitu ya.
nanti dibicarakan bersama apa yang harus dilakukan gitu ya. Prosedurnya semuanya sebenarnya sudah tahu ya, prosedurnya itu sudah tahu, hanya tinggal kita memonitor untuk mengikuti perkembangannya, karena wilayah ini tuh memang wilayah percontohan Pak untuk wisata, jadi nggak untuk perkembangan wisata kita dukung perkembangannya. Di sisi lain keamanan bendungan ini juga harus diutamakan ya, begitu ya. Jadi bendungan ini bukannya masalah konstruksi ya, masalah lingkungan juga besar. Masalah lingkungan itu berarti masalah das ya, kita tahu das ya, daerah aliran sungai itu bukan hanya di perairan sini ya sampai hulu, bukan. Jadi itu juga mengikutkan juga masalah daratannya sagu hijau, bahkan di luar sagu hijau seperti apa, makanya itu harus ada sinergi kelembagaan ya. Mungkin nggak bisa Pemkot sini juga, kalau di sana mungkin daerahnya Pemkap mungkin ya sampai Ungaran sana toh, nah itu harus kerjasama gitu, karena banyak masalah yang sebagian besar asalnya dari hulu waduk kita ini ya, bahkan di luar sagu hijau, lah itu harus dibicarakan, terutama mengenai sosialisasinya harus berkelanjutan, jangan sampai sekali-sekali apalagi nggak pernah, lah itu malah ya susah ya. Memang harus begitu ya, begitu itu baru OP-nya insya Allah bisa berjalan bagus gitu ya. Jadi selama ini mungkin yang dilihat masyarakat dan tamu-tamu yang lain itu hanya daerah yang bawah Pak, kelihatannya bersih daerah sekitar bawah, padahal itu kalau ditengok di atas sana itu ya harus sinergi antara bawah dan atas gitu. Yang disosialisasi bukan hanya di kawasan bawah sini aja, harus di kelurahan yang di hulu sana, di pengusaha pabrik diundang, masyarakat di hulu disosialisasi seperti itu ya. Jadi itu teman-teman mengenai sinergi kelembagaan. Kenapa saya perlu utarakan? Karena itu dulu sudah berjalan bagus. Nah itu mbok dianu lagi gitu loh, maksud saya. Maksud kami itu diadakan lagi seperti itu, koordinasi bersama, diambil solusinya, cara penanganannya bersama, dan seterusnya. Itu nanti insya Allah kalau semua hal dibicarakan bersama itu juga hasilnya juga bisa bagus gitu ya, daripada mengambil tindakan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi untuk informasi sinergi kelembagaan seperti itu, yang embrionya sudah ada di kita dulu ya toh. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu tidak lama bisa segera dilanjutkan lagi. Kemudian alhamdulillah respon dari Bapak Kepala Balai juga bagus, dari pihak Perumda Tirta 1 juga bagus. Ini tidak lama lagi mungkin Pak Kepala Divisi, Pak Kasubdit mau ke sini Pak minggu ini kalau nggak salah, membicarakan itu dulu sebelum dengan pihak lain ya. Kemudian dari Undip Pak Profesor Sriana juga bagus, nanti kita ajak ke sini juga. Beliau sudah punya konsep gitu ya mengenai lingkungan, mengenai sinergi kelembagaan itu seperti apa yang diperluas ya, itu seperti apa, itu sudah punya konsep dan timnya sudah ada, tinggal kita itulah namanya nguri-nguri ya, nguri-nguri woro-woro supaya semua pihak itu ikut memikirkan waduk ini gitu ya, kalau ingin maju dan terpelihara awet gitu ya. Mungkin itu dulu ya toh sementara. Terus yang lain saya ingatkan juga teman-teman tetap menjaga kesehatan ya, kesehatan juga kehati-hatian dalam bekerja. Karena kemarin yang teman kita kepleset itu mungkin ngantuk dan sebagainya. Jadi jangan lupa tiap pagi itu bersyukur, berdoa dulu supaya kita kerja itu dilindungi gitu ya. Kita kan nggak tahu toh, dilindungi sama yang menciptakan kita kan gitu toh pagi. Nanti jangan lupa pulang kerja sebelum tidur dan berdoa lagi Pak, bersyukur Pak. Bersyukur hari ini berjalan lancar. Mudah-mudahan besok pagi lebih bagus lagi. Gitu Pak, anunya ya. Terus begitu, mudah-mudahan itu Gusti Allah itu juga maha mengetahui, maha mendengar ya toh. Jadi kita serahkan semuanya itu ke yang punya kita gitu, yang menciptakan kita ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Jadi kita tetap semangat untuk melakukan tugas pokok kita, yaitu sebagai tenaga OP. Gitu ya. Tenaga OP, udah tahu OP sekarang toh, apa saja gitu. Nah, terima kasih untuk teman-teman setiap pagi sudah kerja bakti, resik minimal di wilayah sini. Dalam sini kita usahakan ada tamu, nggak ada tamu tetap resik dan nyaman dilihat gitu ya. Ini tamu sudah mulai juga sering dikunjungi gitu ya,
dibersihi. Yang rutin ya tiap Jumat itu Pak Kus sama Pak Supri tetap dilanjutkan lagi pembersihannya yang rutin. Yang lain teman-teman seperti ini daerah sini baru nanti melanjutkan ke tugas pokok masing-masing. Oke, seperti itu. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat-sehat selalu dan kita dengan semangat kita teriakkan ya penyemangat kita. Silakan berdiri teman-teman. Agak ke sini Pak, ke tengah. Oke, matur nuwun. Oke ya. Monggo. Ya seperti biasa, saya teriakkan ya untuk penyemangat dan aplaus nanti sekeras-kerasnya ya Pak. Jadi semoga kita semua sehat-sehat dan lebih maju ke depan dan ilmu kita juga makin bertambah walaupun belajar sedikit-sedikit ya, baik soal-soal keagamaan maupun soal-soal keduniawian gitu ya, termasuk tugas-tugas kita itu mudah-mudahan terus bertambah meningkat gitu ya. Bismillah. Oke. Operasi dan pemeliharaan. Semangat. Atur nuwun teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong lele mayang mayang